mudah-mudahan tolong ada strategi yang lebih baik ke depan. Itu Pak. Ibu mau tentang sertifikat? Iya. Terima kasih banyak Pak pertanyaannya dan masukannya. Jadi mungkin perlu kami jelaskan dulu Pak tentang sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas yang sekarang dibangun di RW 2 Melong. Pada tahun ini Kota Cimahi kebetulan ada 27 titik Sanimas ISDB Pak, dana dari bantuan Sanimas ISDB untuk membangun sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat artinya pekerjaan ini untuk membangun sarana sanitasi mulai dari perencanaan, terus pembangunannya, pengawasannya, dan juga nanti pasca operasi juga oleh masyarakat. Memang kemudian artinya pemerintah hanya menjadi fasilitator saja Pak. Artinya kami berharap bahwa masyarakat bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa mandiri, karena sanitasi itu sebenarnya masalahnya masyarakat gitu Pak. Jadi kita mulai pendekatan dari situ. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa bayangkan Pak, kalau Kota Cimahi ini sekarang aksesnya 70% Pak, masih ada sekian ribu orang yang tidak punya akses sanitasi. Kalau pemerintah sendiri yang melakukan, membangun sendiri, insya Allah lama Pak. Sehingga kita perlu keterlibatan masyarakat langsung. Jadi kami ingin masyarakat itu terlibat langsung dalam pembangunan. Dan selain itu juga kami berharap nantinya itu kalau masyarakat yang bangun sendiri kan dibagus-bagus lah Pak ya. Iya betul. Nah dibagus-bagus kami berharap nanti mereka juga mau merawat. Seperti itu Pak, sebenarnya konsepnya seperti itu. Untuk menentukan lokasinya sendiri pun dalam Sanimas ini Pak, ada berbagai tahap Pak. Jadi kami nggak tiba-tiba saja menunjuk Melong, itu tidak Pak. Jadi masyarakat mengusulkan, dari semua lokasi yang mengusulkan itu kami seleksi Pak. Jadi ada long list, nanti setelah seleksi ada short list. Namanya proses selotip, seleksi lokasi partisipatif. Nah, dalam selotip itu ada 3 syarat Pak yang harus dipenuhi. Pertama kita lihat partisipasi masyarakatnya, ini skornya paling besar. Kemudian kedua adalah tingkat kerawanan sanitasi. Kebetulan Melong ini menjadi salah satu kelurahan yang rawan sanitasi Pak, termasuk di wilayah yang sangat rawan sanitasi. Dia kebetulan skornya 4 Pak, kalau di dokumen sanitasi itu skornya 4. Artinya memang dia perlu penanganan segera, dia menjadi prioritas. Setelah tadi pertama partisipasi, kemudian rawan sanitasi, yang ketiga ini kepadatan penduduk. Nah di Melong ini kebetulan emang penduduknya emang kita tahu, sama-sama tahu lah Pak ya, dia itu padat. Artinya dari 3 persyaratan tadi, RW 2 Melong ini memenuhi syarat, ada skornya Pak. Kami punya tabel skornya, sehingga RW 2 Melong ini terpilih. Setelah itu, setelah terpilih, dana turun. Jadi gini Pak, sebelum pada proses perencanaan, mulai dari perencanaan sampai pembangunan itu ada namanya tenaga fasilitator lapangan. Untuk masing-masing lokasi itu kami di lokasi itu ada 3 pendamping. Satu fasilitator teknik, itu mendampingi masyarakat dalam hal-hal teknis, misalnya melakukan perencanaan, terus nanti mengawasi konstruksi, terus bagaimana nanti beli pipanya di mana sih, bagaimana sih pipanya speknya seperti apa, terus desain seperti apa, itu nanti oleh tenaga fasilitator teknis. Kemudian ada tenaga fasilitator atau TFL pemberdayaan. Untuk pemberdayaan ini lebih ke aspek-aspek sosial. Misalnya masyarakat itu pada umumnya kan banyak nih Pak yang tidak mau tersambung dengan air limbah. Nah tugas TFL sosial itu atau pemberdayaan itu bagaimana sih supaya masyarakat yang tadinya nggak mau jadi butuh, melakukan pemicuan, sosialisasi, rembuk-rembuk dengan masyarakat, sehingga masyarakat tergerak hatinya untuk bisa mau melakukan pengolahan air limbah. Terus ada lagi namanya TFL manajemen Pak, yang tugasnya tadi membantu masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat untuk melakukan pembukuan, membuat pertanggungjawaban dari dana yang turun kepada masyarakat. Nah, jadi sebetulnya kalau dibilang tidak ada pengawasan, ada Pak. Bahkan setiap hari itu 3 TFL ini ada di lokasi untuk melakukan pendampingan.
Di atasnya TFL itu ada senior TFL, ada tenaga fasilitator yang tingkat kotanya juga ada. Kami pun di dinas Pak juga selalu melakukan monitoring. Memang kami nggak bisa Pak tiap hari ada di lapangan Pak. Tapi bukan berarti kita nggak diawasin. Jadi dalam setiap pencairan pun ada tahapan-tahapannya Pak. Kalau misalnya mau nyari tahap 1, syaratnya apa? Mencarikan tahap 2, fisiknya harus berapa persen? Itu kita periksa dulu, baru kita laksanakan. Kalau untuk jadi suatu yang apa yang direncanakan dari PMK itu kan namanya keterbatasan dari pihak penyelenggara daerah kan waktu dan tugas dia. Kami yang bagian dari masyarakat ini kalau menampakkan temuan begitu kan tidak langsung mengeksekusi dia. Tapi kan, nah ini kan kita juga baru dapat Ibu tentang untuk proses pelaksanaan suatu organisasi diperlukan begitu. Selama ini kan kadang-kadang ketentuan itu belum semua didapatkan. Nah kalau terjadi seperti itu kan supaya ada tindakan, maksudnya gini, sebelum itu pekerjaan finishing full sampai 100%, dalam tahapan 1, 30% atau 40%, kalau teman itu kan bisa kita konsultasikan atau kita laporkan apakah langsung ke DPKP atau ke siapa akhirnya itu. Maksudnya kalau ada bapak ada penyimpangan gitu? Ya, gitu. Oh, boleh saya. Sebenarnya sebaiknya sih seperti tadi yang disarankan Pak Tarno ya Pak ya. Mungkin berjenjang dulu ya ke kelurahan seperti itu. Nanti kelurahan minta ke kami. Tapi kadang-kadang ini Bu, di apa kelurahan yang kita temukan kewenangannya bukan di mereka untuk memutuskan kan gitu. Kalau terjadi kasus kayak spek yang langsung begini dari data detail engineeringnya begini, kecepatan begini. Contoh Bu, permasalahannya yang pernah kita alami. Contoh, kayak drainase bikin dari drainase dalam kota ini contoh Pak ya, bukan di DPKP. Di bantaran sampingnya beton unit itu harusnya kan dikasih persyaratan ini tanah kan gitu Bu. Ini kan terjadi di Cimahi ya, ini contoh. Apakah kan kadang-kadang kalau kita lapor keluar keuangannya tidak di mereka kan gitu. Apalagi nanti proyek pelaksanaan pekerjaannya di atas 200 juta. Berarti kan pihak ketiga Bu ya. Dan kalau pihak aparat kelurahan menindak atau menjalankan juga bukan keuangan dia gitu Bu. Ini contohnya kayak gitu Pak. Atur nuhun Bu Nining tadi udah menjelaskannya. Ini sosialisasi juga ya Bu ya. Tadi yang terkait dengan kalau masyarakat menemukan sesuatu yang tidak sesuai perencanaan, ya itu yang kami harapkan Pak. Artinya pengawasan itu bisa dari mana saja Pak. Ya, tinggal mungkin yang disampaikan itu memang benar dan terbukti. Ya bersyukur Pak, masih dalam tahap pembangunan kita menemukan hal yang kurang ya. Kita menemukan hal yang kurang sehingga bisa langsung diperbaiki ya. Pengawasan seperti ini yang sebetulnya kita harapkan Pak. Kita sama-sama mengawasi pembangunan supaya memang sesuai dan bermanfaat akhirnya. Mungkin pada awalnya bisa ditanyakan kepada pengawas di lapangan, konfirmasi apa ya, konfirmasi, terus kita bikin diskusi, nggak apa-apa Pak, silahkan. Karena memang kami butuh, karena masyarakat itu adalah buat kami yang diharapkan memang bisa mengawasi itu akhirnya nanti untuk masyarakat. Jadi monggo kalau memang ada yang perlu kita perbaiki Pak, kami berterima kasih malah. Itu yang kami harapkan peran masyarakat dalam pengawasan. Kami menunggu ya Pak ya, aktual gitu ya, terbukti ya. Bahkan mungkin kalau semacam ingin mengetahui juga ya, mudah-mudahan pas kami pas lagi punya waktu ya Pak ya. Silakan, terima kasih Pak kalau memang ada hal-hal yang bisa membuat kami lebih baik lagi. Walaupun ini dikerjakan oleh masyarakat ya Pak ya, pasti masyarakat akan memiliki rasa ini adalah milik saya. Kalau milik saya biasanya akan berbuat sebaik mungkin. Silakan. Atur nuhun Pak. Kita sama-sama mengawasi kita Pak. nanti kalau ada suatu itu bisa bersekretar lagi, dikomunikasikan ya Bu ya. Gitu. Nah sebelum lanjut ada yang mangga bukan? Sebenarnya Bu kalau kita ngobrol di sini kan ada sesuatu apa?